Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas 4.4 dan 4.5. Pertanyaan akan diajukan oleh Bang Fadil dan akan dijawab oleh saya dan Widiansyah. Kepada Bang Fadil dipersilahkan. Jadi Pada Fadil dipersilahkan pertanyaannya. pertanyaan saya itu apa yang dimaksud dengan cost of common stock? Cost of common stock atau biaya saham biasa adalah tingkat pengembalian return required yang disyaratkan oleh investor atas saham biasa yang mereka beli dengan memperhitungkan biaya penerimaan saham baru oleh perusahaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja dua bentuk pembiayaan saham biasa? Jadi ada dua bentuk pembiayaan saham biasa, yaitu yang pertama laba ditahan dan yang kedua penerbitan saham biasa baru atau new common stock issuance. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, mengapa perusahaan perlu memperkirakan return yang disyaratkan pada saham biasa? Nah, karena perusahaan perlu mengetahui berapa tingkat pengembalian yang diharapkan investor agar dapat menghitung biaya modal saham biasa dengan tepat, baik dari laba ditahan maupun penerbitan saham baru. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghitung biaya saham biasa? Jadi terdapat dua teknik yang tersedia. Yang pertama itu model penilaian pertumbuhan konstan, sementara yang lain menggunakan model penetapan harga aset modal, yaitu CAPM. Oke, kita lanjut di materi 9.5. Diajukan pertanyaannya oleh Fadil lagi. Baik, pertanyaan saya itu coba jelaskan secara singkat mengenai wage. Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC mencerminkan biaya rata-rata yang diharapkan dari berbagai bentuk modal yang digunakan oleh perusahaan. WACC ini sama dengan biaya rata-rata tertimbang dari setiap jenis modal tertentu, di mana bobotnya sama dengan proporsi setiap sumber modal di dalam struktur modal perusahaan. Lalu bagaimana rumus WACC ini digunakan? Rumusnya itu WD sama dengan proporsi utang jangka panjang dalam struktur modal. WS proporsi saham preference dalam struktur modal. Dan WS proporsi saham biasa dalam struktur modal. Kenapa sih perusahaan lebih memilih menggunakan bobot nilai pasar daripada nilai buku saat menghitung WACC? Karena nilai pasar lebih mencerminkan nilai dana yang telah ditempatkan investor di tangan manajer dan yang diharapkan investor untuk mendapatkan pengembalian untuk utang. Selisih antara nilai pasar dan nilai buku biasanya tidak terlalu besar, tetapi untuk ekuitas perbedaannya bisa sangat besar. Lalu kenapa WACC dianggap sebagai hurdle rate atau tingkat rintangan dalam menilai investasi, dan kapan WACC tidak lagi menjadi acuan yang tepat? Nah, WACC disebut hurdle rate karena menjadi tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai suatu investasi agar bisa menambah nilai bagi perusahaan dan investornya. Selama investasi memiliki tingkat risiko yang sama dengan rata-rata risiko perusahaan, WACC bisa dijadikan acuan yang tepat. Namun, jika investasi baru memiliki risiko yang lebih tinggi, maka WACC terlalu rendah dan tidak mencerminkan risiko sebenarnya. Jadi, perusahaan harus memakai tingkat rintangan yang lebih tinggi. Sebaliknya, untuk investasi yang risikonya lebih rendah dari rata-rata, tingkat rintangan yang sesuai justru lebih rendah dari WACC.